Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro menggelar rapat paripurna kedua masa sidang 1 tahun 2025, Senin 3 Maret 2025. Acara sidang kali ini terkait penyampaian pidato Wali Kota Metro periode 2025-2030 dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso hadir dengan didampingi langsung wakilnya M. Rafiq Adi Pradana. Acara sidang diikuti sebanyak 22 dari 25 anggota legislatif. Selain itu kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat struktural pemerintahan serta aparat penegak hukum di Kota Metro. Rapat paripurna dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini. Mengawali sidang sebelumnya, Ketua DPRD Metro mewakili seluruh anggota Dewan turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh Indonesia. DPRD berharap seluruh tujuan baik pemerintah Kota Metro dapat tercapai di bulan yang suci ini. Kehadiran 22 dari 25 anggota legislatif mencapai quorum sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini mengatakan, rapat paripurna dengan acara penyampaian pidato wali kota merupakan amanat undang-undang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 27 Februari lalu melantik seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024, diantaranya termasuk wali kota dan wakil wali kota Metro. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan wali kota dan wakil wali kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan pidato di depan wakil rakyat setelah dilantik dan serah terima jabatan. Dalam pidatonya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kesempatan untuk memimpin Kota Metro dalam 5 tahun ke depan. Wali Kota berkomitmen amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Metro. Wali Kota memiliki visi untuk menjadikan Kota Metro sebagai wilayah yang nyaman dan layak untuk dihuni, modern dalam penataan pemerintahan, serta ramah lingkungan di setiap pembangunan. Dalam kepemimpinannya, Wali Kota akan mengedepankan pembangunan dan penanaman religius untuk meminimalisir degradasi moral di tengah kemajuan zaman dewasa ini. Visi yang dicanangkan Wali Kota dalam 5 tahun pemerintahannya adalah Metro cerdas, berbasis jasa dan budaya yang religius. Pada pidato tersebut, Wali Kota memaparkan 9 misi untuk mewujudkan program tersebut. Pertama, pemerintah akan mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Metro, baik di jenjang formal, informal maupun non-formal. Kedua, pemerintah memastikan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi keempat, mengembangkan literasi, seni, dan budaya serta wisata masyarakat. Kemudian, meningkatkan literasi keagamaan, tata pemerintahan, dan fasilitas publik. Misi ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial ekonomi. Pemkot Metro juga akan mengembangkan teknologi informasi pemerintahan serta memperbaiki tata ruang infrastruktur kota. Rancangan pembangunan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan program rancangan pembangunan jangka panjang Kota Metro tahun 2025-2045. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir di ruang sidang DPRD Kota Metro dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan acara penyampaian pidato sambutan Wali Kota Metro masa jabatan tahun 2025-2030. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh hadirin sekalian. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankannya, dan kita dapat meraih tujuan puasa, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini dihadiri oleh 22 anggota dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Paripurna DPRD Kota Mitro hari ini, Senin 3 Maret 2025. Rapat kedua masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik secara langsung kepala daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota masa jabatan tahun 2025-2030, termasuk di dalamnya wali kota dan wakil wali kota Mitro adalah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis strip 2021 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Atas nama DPRD Kota Mitro dan seluruh masyarakat Kota Mitro, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Wali Kota Mitro dan Wakil Wali Kota Mitro Haji Bambang Imam Santoso, SOS MPDI, dan Dr. M. Muhammad Rafiq Adi Pradana. Semoga dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta dapat membawa Kota Mitro ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3 garis miring 4378 garis miring SC tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Maka wali kota dan wakil wali kota Mitro yang telah dilantik serta telah melakukan serah terima jabatan akan menyampaikan sambutan sebagai wali kota dalam rapat paripurna DPRD Kota Mitro. Untuk itu, segera kita ikuti agenda rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian pidato sambutan wali kota Mitro. Untuk itu, kepada yang terhormat wali kota Mitro, kami persilakan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Mitro dalam rangka awal kepemimpinan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota Mitro periode 2025-2030. Rasa syukur juga kami panjatkan karena pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Mitro oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara yang berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, telah dilakukan serah terima jabatan dari wali kota Mitro periode 2021-2025 yang alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan baik. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Mitro atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami laksanakan dengan penuh dedikasi dan pengabdian demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Mitro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Mitro harus menjadi kota yang nyaman untuk ditempati, modern dalam tata kelola pemerintahan dan ramah lingkungan
dalam pembangunan dengan tetap memiliki sikap religius untuk memiliki kerangka moral yang kuat dengan mengusung visi Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius dengan harapan ke depan Kota Metro dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan visi yang kami usung tersebut dan dalam upaya mewujudkan ada beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahan ke depan yang kami rumuskan pada 9 misi untuk periode 2025-2030, yaitu misi 1, meningkatkan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkualitas. Misi 2, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi 4, mengembangkan karakter literasi seni budaya dan wisata masyarakat. Misi 5, meningkatkan literasi keagamaan. Misi 6, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik. Misi 7, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan ekonomi. Misi 8, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perkotaan. Dan misi yang ke-9 adalah menata ruang infrastruktur dan lingkungan kota. Selanjutnya, visi dan misi tersebut akan kembali dirumuskan untuk disusun menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045 dengan memperdomani rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2029 yang tentunya akan dimungkinkan adanya penyesuaian karena adanya penyelarasan yang pada akhirnya nanti sampai dengan menjadi peraturan daerah Kota Metro. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 juga akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Metro tahun 2026 dan menjadi dasar penyelarasan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Metro tahun 2025. Penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila dalam waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, maka mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Semoga dalam penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 ada sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sehingga tidak terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja sama membangun Kota Metro menjadi Kota Metro yang cerdas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang mendengar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan rakyat. Setiap program yang kami laksanakan akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Metro, Forkopimda Kota Metro, dan seluruh elemen pemerintahan yang telah mendukung
jalannya roda pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja, berkontribusi dan mengabdi untuk membangun metro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi setiap langkah kita dalam membangun metro yang lebih baik. Bapak Ibu, demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Wali Kota Metro yang telah berkenan memberikan sambutan sehubungan dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro masa jabatan tahun 2025-2030. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini, sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih kita tingkatkan dan Kota Metro menjadi Kota Metro yang lebih baik lagi. Dan salah satu sinergitas pemerintahan daerah adalah dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Terkait dengan hal ini, DPRD Kota Metro melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan pemerintah daerah Kota Metro telah menyepakati rancangan program pembentukan peraturan daerah Kota Metro tahun 2025, yaitu sebagai berikut. Judul rancangan peraturan daerah: 1. Penyelenggaraan administrasi pendudukan. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 3. Penataan dan pembinaan pasar area, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. 4. Perubahan atas peraturan daerah Kota Metro nomor 21 tahun 2016 tentang layak pertanian pangan berkelanjutan. 5. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2030. 6. Perubahan kedua Perda Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro. 7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. 8. Perubahan APBD tahun anggaran 2025. 9. APBD tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Semoga semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Acara sidang kali ini terkait penyampaian pidato Wali Kota Metro periode 2025-2030 dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso hadir dengan didampingi langsung wakilnya M. Rafiq Adi Pradana. Acara sidang diikuti sebanyak 22 dari 25 anggota legislatif. Selain itu kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat struktural pemerintahan serta aparat penegak hukum di Kota Metro. Rapat paripurna dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini. Mengawali sidang sebelumnya, Ketua DPRD Metro mewakili seluruh anggota Dewan turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh Indonesia. DPRD berharap seluruh tujuan baik pemerintah Kota Metro dapat tercapai di bulan yang suci ini. Kehadiran 22 dari 25 anggota legislatif mencapai quorum sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini mengatakan, rapat paripurna dengan acara penyampaian pidato wali kota merupakan amanat undang-undang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 27 Februari lalu melantik seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024, diantaranya termasuk wali kota dan wakil wali kota Metro. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan wali kota dan wakil wali kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan pidato di depan wakil rakyat setelah dilantik dan serah terima jabatan. Dalam pidatonya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kesempatan untuk memimpin Kota Metro dalam 5 tahun ke depan. Wali Kota berkomitmen amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Metro. Wali Kota memiliki visi untuk menjadikan Kota Metro sebagai wilayah yang nyaman dan layak untuk dihuni, modern dalam penataan pemerintahan, serta ramah lingkungan di setiap pembangunan. Dalam kepemimpinannya, Wali Kota akan mengedepankan pembangunan dan penanaman religius untuk meminimalisir degradasi moral di tengah kemajuan zaman dewasa ini. Visi yang dicanangkan Wali Kota dalam 5 tahun pemerintahannya adalah Metro cerdas, berbasis jasa dan budaya yang religius. Pada pidato tersebut, Wali Kota memaparkan 9 misi untuk mewujudkan program tersebut. Pertama, pemerintah akan mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Metro, baik di jenjang formal, informal maupun non-formal. Kedua, pemerintah memastikan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi keempat, mengembangkan literasi, seni, dan budaya serta wisata masyarakat. Kemudian, meningkatkan literasi keagamaan, tata pemerintahan, dan fasilitas publik. Misi ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial ekonomi. Pemkot Metro juga akan mengembangkan teknologi informasi pemerintahan serta memperbaiki tata ruang infrastruktur kota.